Shalom. Selamat malam Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Happy Father's Day. Tapi saya cuma lihat segelintir bapak-bapaknya. Bapaknya disimpan di rumah. Disimpan di rumah. Lagi dikadoinya. Karena waktu saya dikasih tema ini sama Cili bilang ini mau merayakan Father's Day. Jadi memang dipersiapkan judulnya juga ada yang namanya Bapak gitu kan. Tapi firman ini nggak mengenal Father's Day. Karena firman ini diberikan untuk kita semua, jadi ibu-ibu nggak usah kecewa. Walaupun judulnya Bapak, tapi kita cuma punya Bapak yang satu. Mau yang suami istri punya Bapak satu, Bapak yang di surga. Ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Anita Rusdi. Saya tinggal di Alam Sutra, Paroki Alam Sutra, Laurentius. Itu suami saya di belakang. Kami memiliki 2 orang anak, umur 23 cowok dan 20 cewek. Masa-masa kami, saya pensiunan. Kalau dulu puji Tuhan, baru mulai ngantor lagi dia Senin kemarin. Setelah beberapa waktu dia bilang istirahat dulu katanya. Rupanya dalam istirahatnya Tuhan memberikan banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan, hal-hal yang harus kita lakukan perubahan di dalam kehidupan kita selama ini. Jadi kita juga perlu kasih waktu untuk kita benar-benar tanya sama Tuhan, langkah kita udah benar apa belum. Itu yang terjadi pada kami berdua selama ini. Puji nama Tuhan. Karena waktunya juga nggak banyak yang diberikan kepada saya pada malam hari ini. Saya akan memulai pertemuan kita pada malam hari ini. Idola Bapa di surga dan di dunia. Tadi saya mikir kecil ini maksudnya apa? Idola Bapa di surga dan dunia, kita mau bicara apa gitu. Ternyata setelah saya coba merenungkan, coba cari-cari bahan-bahannya, dan saya Cilili ini maksudnya, oh iya ini begini, oh iya sudah cocok saya bilang. Ya, idola Bapaknya itu sebenarnya Bapak itu Bapak kita yang di surga. Kalau kita lihat dunia, dunia bilang idola itu siapa? Kalau kata dunia, siapa idola itu? Apa itu idola? Pujaan. Orang yang kita kagumi. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang atau sesuatu yang menjadi pujaan. Ya, tapi dalam konteks kita bukan idola ini yang dimaksud. Kalau idola ini bisa jadi berhala nantinya, benar nggak? Kita mengagumi seseorang, kadang-kadang kita lupa. Kita kagum sama orang itu sampai rela berkorban mau ngapain juga. Sekali waktu anak saya pernah, anak-anak zaman sekarang kan ada idolanya dong, yang musik-musik apalagi kan. Sekali waktu anak saya nanya, karena mulai saya selama ini tenang aja, dia mau ngomong siapapun saya tenang aja, saya nggak bilang wah gitu, enggak. Mama itu nggak punya idola ya. Dia benar-benar gitu karena dia bingung. Dia ngomong si penyanyi ini, dia ngomong nyanyi sampai yang namanya Andi Lau. Wah, lihat saya juga tenang aja gitu loh. Ya jujur memang dari dulu saya nggak pernah mengidolakan satu orang pun. Entah kenapa saya memang ngerasa kalau saya lagi iseng, saya ngomong bercanda, kita sama-sama manusia, sama-sama makan nasi. Yang penting kita disayang Bapak, itu tujuannya kita. Nggak penting jadi idola. Untuk kemuliaan Tuhan, jadi idola itu satu hal yang benar. Tapi untuk secara dunia, kita lihat di Korea berapa banyak yang namanya idola, yang namanya pujaan, berakhir hidupnya seperti apa? Ya, itu dunia, itu pujaan dunia. Karena dunia memuja seseorang kalau dia lagi baik, kalau dia lagi bagus, kalau dia lagi di atas, wah kayaknya semua mau mirip dia, semua mau fokusnya ke dia. Kadang-kadang lupa siapa yang sebenarnya harus dipuja. Tapi akhirnya satu hari kita dengar, oh yang ini meninggal bunuh diri, padahal lagi di puncak-puncak ketenarannya. Yang paling sering kita dengar Korea kan. Ya, yang ini nanti aduh kita bilang aduh sayang banget. Kenapa mereka mengakhiri hidupnya seperti itu? Karena memang pujaan, kemudian bukan hak kita. Nggak tahan kita. Dipuja
puja orang itu kita nggak kata. Kalau kita nggak jadi sombong, kita jadi lupa diri. Sekali kita buat kesalahan, hujatan datang semua. Nah, tahan nggak kita menghadapi hujatan yang kita biasa disanjung-sanjung, tiba-tiba kita dihujat? Yang nggak ada jadi ada. Itu yang banyak bikin orang jadi frustasi dan akhirnya mengakhiri kehidupannya. Tapi malam ini kita nggak mau ngomongin itu, kita nggak mau ngomongin dunia, kita nggak mau ngomongin pemujaan berhala, ya. Kita mau bicara mengenai bagaimana kita mau jadi idolanya Bapa. Kita mengidolakan Tuhan, itu udah pasti. Itulah satu-satunya yang kita idolakan. Itulah satu-satunya yang kita puja dalam hidup ini. Benar nggak? Ada yang puja yang lain nggak? Nggak ada. Karena kita tahu kita hanya berharap sama Tuhan. Nggak ada yang lain. Nah, kita mau bicara mengenai dari Lukas 11. Ini bacaan hari tanggal 10 ya, jadi ya. Bacaan tanggal 10 Oktober yang lalu. Ya. Sebelumnya saya pikir saya mau ngambil perihal Bapak di anak yang hilang. Tapi begitu masuk tanggal 10 saya baca ini, oh kok ini lebih pas. Ketemu Cilili bilang, Anita hari ini punya firman. Oh ya sudah sejalan. Ya. Saya potong, saya ambil dari 9 sampai 13. Sebenarnya ayat ini berbicara mengenai perihal doa. Bagaimana Yesus mengajari kita untuk berdoa. Di ayat-ayat awalnya, di perikop awalnya dikatakan Yesus mengajari kita untuk berdoa. Ada yang baca nggak? Doa Bapa kami. Ya, dikatakan kalau kita mau berdoa nih, doa Bapa kami ini adalah doa yang sempurna. Kita memuji Tuhan, kita berterima kasih, masuk permohonan, masuk ke pengampunan, semua. Yesus ajaran ini loh doa. Kalau mau doa seperti ini, doa itu sederhana. Ya, kadang-kadang kita berdoa, kita berpikir, kok kita nggak bisa doa ya? Kadang-kadang kita iri sama tetangga kan? Kok doanya bagus ya? Kata-katanya manis, kata-katanya tersusun rapi. Kok saya nggak bisa? Ada jalannya kenapa orang bisa berdoa dan kita nggak bisa berdoa. Dulu saya juga nggak bisa berdoa. Rasanya apa ya Tuhan? Saya mau ngomong apa dalam doa? Itu lagi. Akhirnya saya cuma bisa berdoa Salam Maria Bapa kami. Saya berdoa rosario, udah itu aja. Tapi itu rosario kuat, kuasanya luar biasa. Doa yang begitu sederhana, doa yang begitu diulang-ulang tapi luar biasa. Ya, nah terus Yesus kasih perumpamaan. Sebelum perumpamaan dia bilang, ada seorang yang datang malam-malam ngetuk pintu, ya, minta tolong. Ada saudara yang datang yang tiba-tiba lewat datang bertamu ke rumahnya, dia nggak ada bahan makanan, dia habis. Kalau pada saat itu dia kotak-kotak, kita udah mau tidur pun, kita buka, kita tanya mau apa, nggak mungkin katanya kita nggak kasih. Ya, ini perumpamaan yang pertama. Dia bilang kalau ada orang yang minta kepada kita, nggak mungkin kita nggak kasih. Kita udah bukain terus bilang, aduh udah, saya mau tidur, anak saya udah tidur, istri udah tidur, udah jangan ribut ya, tutup lagi pintu. Bisa nggak kita seperti itu? Nggak bisa kan? Tetap aja kan kita, walaupun menggerutu ya, kita nggak tahu kan, aduh malam-malam dia minta apa segala macam, tetap kita jalani, minta apa dikasih kan? Nah itu perumpamaan pertama. Mulai dari 9, 10 sampai 13, Yesus menekankan bahwa mari kita baca dulu ya. Gantiannya 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Mulai dari 9, yang kanan 10, 2, 3. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena yang memberikan mencari, menerima yang setiap orang yang mencari dan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu terbuka. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan buah kepada anaknya, itu gantungkan. Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kata jengking. Jadi kamu yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Saya kasih warna merah di
ayat 10. Karena inilah yang ditekankan. Kalau kita mau minta sama Tuhan, minta. Jangan ragu, jangan sungkan. Bukannya Tuhan nggak mau kasih, bukannya Tuhan nggak tahu kebutuhan kita, tapi Tuhan minta kita rendah hati untuk meminta. Minta itu rendah hati nggak? Ada orang nggak mau minta kan? Malu. Tuhan bilang nggak usah malu, nggak usah ragu, minta. Kalau nggak minta ya sudah, kamu tunggu aja gitu. Karena Tuhan minta kerendahan hati kita. Dan ayat 9 Yesus menekankan bahwa ini janji Yesus. Minta sama Tuhan, ketuk, cari, pasti akan diberikan. Terus ditegaskan lagi nomor 10, 11, 12 itu janji Yesus. Janji Yesus yang mengatakan kalau di dunia aja orang tua lah, saya nggak bisa bilang bapak walaupun bapak, tapi orang tua mana yang kalau anaknya minta makanan dikasih batu? Selama permintaan itu enggak mencelakakan, selama permintaan itu masuk akal dan sesuai kebutuhannya, kita kasih nggak? Kalau orang di dunia yang kadang-kadang jahat aja, begitu anaknya minta langsung dulu, langsung kasih. Kebayang nggak bapak kita yang nggak pernah memilih-milih di antara kita, berkat dia turunkan semua untuk kita, siapapun, jahat, baik, semua berkat diturunkan kepada kita. Hanya kita aja, kita sanggup nggak ngambil berkat itu? Kita ambil nggak setiap berkat yang Tuhan turunkan dengan keinginan kita, dengan kesiapan hati kita untuk tahu bahwa ada berkat Tuhan, kita akan ambil dengan kelakuan kebaikan kita. Mungkin bagi orang jahat dia nggak akan tahu itu berkat. Dia cuma tahunya aku dapat ini dengan begini, dengan kekerasan, dengan begini, dengan begini. Dia nggak tahu Tuhan sediakan berkat kalau kita berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan. Tapi dia memilih kehendak bebasnya yang dijalankan. Ya, karena kehendak bebas itu Tuhan minta kita katakan mau atau enggak. Minta, cari, ketuk. Bukannya Tuhan pelit, bukannya Tuhan nggak mau kasih, tapi Tuhan kasih kita kehendak bebas dan Tuhan nggak bisa menyangkal kehendak bebas yang sudah dikasihkan kepada kita. Ya, jadi hati-hati pakai kehendak bebas itu. Pada saat kita mau ikut Tuhan, pada saat kita mau patuh sama kehendak Tuhan, pada saat itulah kita menyerahkan kehendak bebas kita kepada Tuhan. Kita berikan kehendak bebas kita pada Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu kan perkataan siapa? Bunda Maria. Ya, ketaatan itu yang harus kita contoh. Nah, dalam ayat berikut ini Yesus kasih tahu Allah itu murah hati. Allah itu murah hati dan penuh kasih. Jadi nggak usah khawatir untuk datang untuk minta kepadanya. Nggak usah malu untuk mengatakan bahwa Tuhan aku tidak mampu, Tuhan aku nggak bisa apa-apa tanpa Engkau. Nggak usah malu berkata itu, karena kita tahu bahwa kita adalah murah hati dan penuh kasih. Dia akan senang sekali memberikan kepada setiap anak-anak yang meminta kepadanya, apabila itu sesuai dengan kebutuhan kita, apabila itu sesuai dengan rencananya. Pastinya kalau kita minta sesuatu yang mencelakakan, nggak akan dikasih. Ya, pada saat kita nggak dikasih kita ngangguk, Tuhan nggak sayang sama aku udah minta setengah mati nggak dikasih. Padahal Tuhan tahu di depan itu kalau aku kasih, di depan kamu itu jurang. Kamu tahu nggak itu jurang karena tertutup semua, kamu nggak tahu, tapi kamu ngotot terus minta. Pertolongan Tuhan datang kemana aja, datang kapan aja, melalui siapa aja. Pernah ada satu film yang saya tonton, saya lupa judulnya. Pertolongan Tuhan lewat satu ekor anjing. Mereka itu bertualang di hutan-hutan, pertolongannya lewat satu anjing. Ya, kayak ada perlombaan gitu, siapa yang duluan nyampe sini. Pada waktu itu malam mereka nggak lihat. Anjing itu ikut dia karena salah satu timnya merawat. Anjing itu luka dirawat. Jadi dia ikutin terus. Pada saat mereka dalam kegelapan, mereka nggak tahu jalan di depannya, batas pandangnya pendek. Tapi anjing itu pada saat mereka mau melangkah maju, anjing itu berdiri di depan mereka, menggonggong, seolah-olah katakan stop, jangan terusin. Mereka kesal, kenapa gitu ya? Namanya anjing nggak bisa jawab kan, cuma bisa gonggong. Tapi begitu
bongong lagi, ada apa gitu. Sampai akhirnya mereka itu udah subuh, akhirnya fajar datang, terang, mereka tahu selangkah 2 langkah lagi di depan itu jurang. Jadi di situ mereka tahu, oh ini anjing udah nolong kita. Kalau mereka nggak mengabaikan seekor anjing itu, mereka semua masuk ke jurang. Nah, jadi pertolongan Tuhan bisa lewat apa aja, tapi kita tetap meminta di dalam doa kita. Setiap pagi kita doa, bangun tidur kita doa, kita bersyukur. Kita boleh bangun pagi hari ini, benar? Terus kita minta apa? Kita minta kesehatan, kita minta berkat Tuhan turun supaya kita bisa menerima, supaya kita bisa selamat di perjalanan, supaya kita bisa lancar di pekerjaan. Itu yang kita minta. Tentunya kita harus lakukan juga ucapan syukur kita dulu. Kita bersyukur kita bangun pagi ini, kita bersyukur kita boleh seger lagi, kita boleh tidur dengan nyaman. Bayangkan kalau orang gak bisa tidur setengah mati kan? Tidur balik gak bisa, sini gak bisa, pikiran gak tahu ngapain gitu, gak bisa, pagi-pagi kita lemes. Itu pun kita tetap harus bersyukur, karena kita masih bisa beraktivitas sepanjang hari itu walaupun kita gak tidur. Ya, jadi hidup kita nggak pernah berhenti dari ucapan syukur dan doa sebenarnya. Firman Tuhan mengatakan berdoalah senantiasa. Namanya senantiasa, nggak ada waktu kosong kan? Selalu kita berdoa dalam jalan pun. Kita cuma sebut nama Yesus, tolong, Yesus tolong, Yesus tolong. Itu doa. Pada saat kita malas doa, aku malas doa, Tuhan aku malas doa, itu sudah doa. Tuhan aku malas doa hari ini, itu udah doa. Kita dengan rendah hati ngaku sama Tuhan, Tuhan aku malas hari ini, dan Tuhan senang itu. Daripada kita sok-sokan, sok nggak butuh Tuhan, nggak mau doa juga cuek-cuek aja, yang mau doa aku nggak mau doa gitu kan. Tapi yang Tuhan saya nggak mau doa, hari ini saya malas doa, ya nggak apa-apa. Tuhan akan kasih semangat lagi. Mungkin kalau kita malas doa, ada kalimat-kalimat atau ada teman-teman di balik ngomong, kamu kenapa sih? Percaya imani bahwa itu Tuhan bertanya, kamu kenapa? Sampai lesu, sampai kamu doa itu kenapa? Tuhan mau kita datang terus dalam situasi apapun, ya. Berdoa dengan penuh iman, bergantung kepadanya, mencari kehendaknya dan percaya kepadanya kalau kita mau jadi kesayangan Tuhan. Cuma ini simpel nggak? Simpel nggak? Cuma suruh doa doang, nggak suruh ngapa-ngapain doang. Cuma doa, percaya Tuhan ada, percaya Tuhan itu pengasih, percaya Tuhan akan memberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Terus apa? Cari kehendaknya, Tuhan mau apa sih dalam hidupku? Kadang-kadang kita tuh frustasi ya. Ini salah, itu salah. Melakukan salah, nggak melakukan lebih salah gitu. Jadi kadang saya dalam doa, Tuhan apa ya, maunya apa Tuhan? Saya harus melakukan apa? Ada hal-hal yang mungkin belum kita lakukan, sehingga hal yang lain yang kita harapkan itu belum terjadi dalam diri kita. Cari kehendak Tuhan. Tuhan, saya harus ngapain lagi? Ada tugas apa yang harus saya lakukan dan saya masih melipir. Ya, kejadian dengan saya punya pipi, saya punya syaraf, ini sakit. Mungkin hidup tahun 9. Terus saya kadang-kadang error. Kalau dulu awal-awal sakit tuh kayak disiram sampai atas. Saya nggak bisa makan sakit, ngomong sakit. Ya kerja kalau sama pandemi di rumah, kalau lagi meeting kan Zoom dan off cam kan. Kalau begini saya nggak bisa ngomong, saya baring, hilang. Nah, pada saat saya ikut kelas pewartaan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan mundur deh ya. Saya nggak bisa, saya bilang orang saya ngomong aja sakit, gimana disuruh ngomong di depan? Tuhan cuma bilang teruskan, terus. Tapi sakit Tuhan, teruskan dia bilang. Kalau pada waktu itu saya berhenti, saya ngeyel bilang sakit ya sudah gitu, saya nggak akan jadi apa-apa. Saya nggak akan berdiri di depan sini. Tapi Tuhan bilang lakukan. Pada saat saya pertama praktek di kelas itu, 10-15 menit di depan saya ngomong tuh nggak berasa apa-apa, nggak ada rasa sakit sedikit pun. Saya udah seneng dong, ya sembuh saya, happy saya. Nggak lama lagi sakit lagi.
Terus saya doa, Tuhan kok sakit lagi? Tapi dia terus begitu, terus dan terus sampai saya lulus, sampai saya kewartaan. Tiap kali kewartaan lebih. Kita tahu kalau kita mau ikut jalan Tuhan, iblis nggak akan pernah diam. Ya, sakit-sakit, tapi Tuhan kan jalan terus sampai hari ini. Sampai hari ini, kalau saya di depan saya nggak akan sakit, saya nggak akan berasa sakit apa-apa. Dan sekarang pun setelah tahun 9 itu udah turun banyak banget, Tuhan udah kasih kesembuhan banyak banget, dan saya percaya Tuhan pasti akan menyembuhkan. Cuman saya masih tanya Tuhan, apa yang belum saya lakukan? Apa yang saya masih melipir? Mungkin Tuhan tahu kalau saya nggak dikasih seperti ini, saya melipir kali ya. Karena saya udah bilang, Tuhan nggak bisa saya di depan begini. Tapi Tuhan punya jalan yang indah untuk kita. Asal kita patuh, kita jalanin aja. Semua dikasih kekuatan sama Tuhan, asal kita minta. Nah, terus itu kalau menjadi kesayangan Bapak. Patuh, berdoa, percaya Bapak itu penuh kasih, ya. Nah, terus dalam ayat itu, ayat yang ke-9, Yesus mengundang kita untuk lebih erat lagi kepada Tuhan dalam doa. Kita tahu doa itu adalah komunikasi dua arah dengan Tuhan sebenarnya, bukan cuma satu arah, bukan cuma kita yang minta terus, tapi kita tahu Tuhan mau apa sih dari kita melalui siapa aja, teman komunitas, teman sepelayanan, dari firman Tuhan. Kita tahu itu jawaban Tuhan, asal kita buka hati, kita pekakan telinga kita dengar suara Roh Kudus. Nah, dari doa ini Tuhan bilang, berdoalah supaya hubungan kita semakin erat dengan Bapa. Ini undangan di ayat ke-9. Berdoa, jangan khawatir, minta, cari, ketuk, kata Yesus kan. Kamu akan mendapatkan semuanya. Tapi kalau kamu diam-diam aja ya nggak akan dapat. Ya. Terus di ayat 10, 11, 12 Tuhan akan selalu merespon. Tuhan gak pernah lalai, Tuhan gak pernah skip doa kita. Walaupun kadang-kadang terkesan doa kita nggak didengar. Ada yang pernah doanya nggak didengar? Ada yang pernah doanya nggak dikabuli? Ada? Sabar Bu. Betul, sabar. Karena janji Tuhan di firman-Nya, Tuhan gak pernah enggak merespon. Tuhan selalu merespon doa-doa yang kita panjatkan setiap hari, setiap waktu. Tapi jawabannya mungkin bukan saat ini. Jawabannya mungkin bukan yang kita minta. Karena Tuhan punya rencana yang baik, yang lebih baik dari kita. Jadi sabar. Mungkin tahun depan, mungkin bulan depan, mungkin 10 tahun lagi, pada saat kita sabar menanti jawaban Tuhan, Tuhan akan kasih tuh hikmat kepada kita. Tuhan akan kasih kesabaran untuk menunggu. Pada saat kita minta A dikasih B, jangan lihat negatifnya. Jangan duluan protes, aku minta A kenapa dikasih B. Kalau kita bisa review lagi, kalau saya dikasih A, saya akan begini. Tapi ini Tuhan kasih B kenapa ya? Coba lakukan. Oh ternyata benar. Ini B yang terbaik untuk saya. Itu jawaban Tuhan. Walaupun nggak sesuai dengan apa yang kita minta, tapi Dia pasti akan merespon sesuai dengan waktunya. Terus Bapak akan memberikan Roh Kudus, karena Dia tahu kalau kita sendiri yang kita nggak sanggup. Tuhan Yesus pada waktu mau naik ke surga, Dia bilang, aku berikan Roh Kudus untuk menghibur, untuk menolong. Aktifkan Roh Kudus kita. Setiap kita sudah dikasih Roh Kudus, tapi kadang-kadang kita menimang-nimangkan Roh Kudus itu karena kita merasa nggak penting ini Roh Kudus. Ya, apalagi mereka-mereka yang sudah berhasil, yang dia pikir dengan kekuatannya sendiri. Nggak ada satu manusia pun yang berhasil dengan kekuatan sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Jadi Tuhan kasih Roh Kudus. Roh Kudus yang dikasih ke kita ini lebih dari apapun juga, lebih berharga dari hal-hal duniawi yang kita terima. Jadi aktifkan Roh Kudus, libatkan Roh Kudus dalam setiap tingkah laku kita, maka kita juga akan terus jalan di jalan Tuhan. Saya tadi pagi dapat quotes dari ini uskup Konstantinopel pada zaman dulu, tahun 300 sampai 400-an.
John Johannes Chrysostomus, ya, salah satu dia bilang cinta kasih Bapa di surga itu jauh melebihi seorang bapak, seorang ibu, seorang teman, seorang kekasih di dunia ini. Jauh melebihi apapun yang bisa dikatakan cinta di dunia ini. Bahkan jauh melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Itu cinta Bapa. Jadi kita bisa bayangkan, nggak ada yang bisa matahin cinta Bapa kepada kita kecuali kita yang nolak. Semua ada di tangan kita. Kalau kita nolak ya sudah, kita tidak bisa merasakan. Tapi cinta Bapa nggak pernah berubah. Cinta Bapa nggak pernah berkurang sedikit pun. Sama dan konsisten. Ya, tetap ada kalau kita mau buat salah, cintanya nggak berkurang. Tuhan cuma mengharap kita kembali. Pada saat kita bersalah, Tuhan cuma berharap kita mengakui kesalahan kita kembali kepada Dia. Itu cinta Bapa yang tanpa pamrih. Orang yang menjadi kesayangan Bapa adalah mereka yang mencari Dia dengan hati yang beriman dan percaya. Kalau kita nggak beriman, kita nggak percaya kalau Bapa kita itu baik, kita nggak akan ngerasain apa-apa. Kalau kita ragu aja, kita nggak akan peroleh apa-apa. Jadi iman dan percaya itu harus. Mau nggak jadi idola Bapa di surga? Jadi kesayangan Bapa, kesayangan di dunia aja kita senang ya. Kita juga berusaha untuk disayang orang kan. Kita berusaha dengan segala cara supaya orang lain itu senang sama kita. Tapi kita dapat nggak di dunia? Belum tentu. Pada saat kayak tadi idola bintang film, pada saat dia di atas, pada saat dia masih kinclong, pada saat dia karirnya bagus, orang memuja-muja dia. Dia jadi kesayangan semua orang. Tapi pada saat dia turun, dia ditendang orang. Jadi pendidikan cari kesayangan Bapa aja, menjadi idola Bapa aja. Bagaimana kalau kita mau jadi idola Bapa? Syarat utamanya apa? Tekun berdoa. Tekun berdoa enggak cuma pada waktu kita butuh. Tekun berdoa setiap waktu, senantiasa. Tekun berdoa dan bersyukur, itu satu paket. Gimana kita bisa berdoa kalau kita nggak bersyukur? Apa yang kita mau doakan kalau kita nggak bisa bersyukur? Jadi itu satu paket. Tekun berdoa, bersyukur. Bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan lihat tetangga dapatnya lebih banyak dari kita. Kalau kita mau perhatikan, mereka dapat lebih banyak, mereka keluar juga lebih banyak. Percaya, karena Tuhan kasih kecukupan untuk kita pribadi lepas pribadi. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita semua. Jadi nggak semua dikasih 1000, semua dikasih 1000, enggak. Kalau yang cuma butuh 100 dikasih 1000, 900-nya bisa salah gunain. Dan Tuhan nggak mau. Tuhan akan kasih sesuai dengan kebutuhan kita. Percaya kepada kasih Bapa. Ayat 13 kata Bapa adalah sumber dari segala kebaikan. Jadi kalau dia sudah sumber dari segala kebaikan, apa yang kita ragukan? Kalau dia sumbernya, sumber itu gak akan habis kan? Kalau dia itu sumber kebaikan, kita timbanglah dari sana kebaikan. Jangan cari-cari yang lain, karena kebaikan yang lain, apalagi di dunia, ada pamrihnya, benar gak? Kalau Bapak kita gak ada pamrih, kita doa aja terus doa. Karena Tuhan mau kalau kita doa itu namanya dekat sama Tuhan kan? Semakin dekat, semakin kita sering doa, kita semakin dekat sama Tuhan. Sama halnya seperti anak-anak. Semakin dia sering ngobrol sama kita tahu luar dalam media kegiatan kita semakin sayang nggak? Bandingin sama anak yang hilang terus sepanjang hari, ditanya dulu nggak tahu di mana, nggak mau ngomong, nggak mau cerita. Secara tidak sadar perlakuan kita berbeda nggak? Ya, jadi kalau kita aja seneng anak tiap hari datang ke kita ngobrol, apalagi Bapak di surga. Karena dia tahu, dia lebih tahu dari kita yang terbaik untuk kita semua. Terus menerima atau mencari Roh Kudus, tadi saya bilang aktifkan Roh Kudus. Cari terus, karena dia sumber yang bisa menolong kita, yang menghibur kita, yang melindungi kita. Dan itu yang Tuhan berikan untuk kita. Mengutamakan kehendak Bapa. Utamakan kehendak Bapa, apa sih yang menjadi kehendak Bapa? Kalau kita mau ke kiri, Tuhan bilang, aku perlu kamu ke kanan. Enggak Tuhan, aku butuh ke kiri, aku lebih senang ke kiri.
Kasih nggak Tuhan? Kasih, karena kehendak bebasnya tadi, ya sudahlah Anita, kalau kamu mau ke kiri, kamu ke kiri lah. Tapi aku bilang ke kanan lebih baik, karena saya ego dengan saya punya kehendak bebas, ya udah saya jalani sampai nanti mentok. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi, bahkan di ujung tanduk baru teriak, Tuhan tolong. Tuhan tolong nggak? Pasti tolong, karena Dia sumber kasih. Tapi kita habis waktu nggak? Habis waktu. Kita bandel namanya. Memang manusia kalau nggak bandel itu bukan manusia kan? Hah? Ada sebagian orang yang selalu ngeyel kan, selalu bantah dulu, baru mau nurut, ya? Ntar kalau udah mentok baru nurut. Alasannya kan cari pengalaman. Kalau gitu aku udah tahu itu salah, itu ngelesnya. Ngabisin waktu. Kalau kita tahu Tuhan nggak pernah kasih yang jelek, ngapain kita ngabisin waktu? Kalau kita bisa 1, 2, 3, 4 kita lakukan, kita bisa jadi kesayangan Bapa, kita bisa jadi idola Bapa di surga, kita pun bisa jadi berkat di dunia. Karena apa yang kita lakukan, kita bisa menjadi cahaya dunia, kita bisa menjadi panutan. Orang melihat kelakuan kita, orang nggak melihat apa yang kita bicarakan kan. Orang niru kita punya kelakuan. Kalau kelakuan kita buruk dan kita ngomong yang baik, kita diketawain atau diturutin? Tawain kan? Nggak sinkron. Ya, jadi kalau kita bisa 1, 2, 3, 4, kita akan menjadi berkat juga di dunia. Kalau kita menjadi berkat di dunia, kita juga akan bisa menjadi idola di dunia. Idola yang dalam arti yang lebih baik, bukan idola sebagai bintang film, tapi kita idola di mana kita berada, orang bisa melihat perbuatan baik kita. Ya, bukan untuk pamer, tapi perbuatan baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu terlihat dengan sendirinya. Seperti cahaya lilin yang memancar kemana-mana, itu terpancar dengan sendirinya. Ya. Terus kenapa? Kenapa sih kita mau jadi idola Bapak? Apa yang kita cari dengan menjadi idola Bapak? Supaya masuk surga. Itu tujuan akhir. Ya, makanya kita mau jadi kesayangan Bapak. Enak gak disayang sama orang? Kalau orang lain sayang sama kita, kita merasakan kasih yang tulus dari manusia aja. Buat kita seperti di awang-awang, buat kita seperti gembira banget. Apalagi, kebayang gak kita jadi kesayangan Bapak di surga? Itu luar biasa. Kadang-kadang Tuhan mengabulkan doa-doa yang kita sudah lupa. Pada saat kita sadar bahwa itu dan dikasih sama Tuhan, pada saat kita diberikan suatu kebaikan sama Tuhan dan kita merasa, wah, siapa aku ini? Sampai Tuhan kasih nih hal-hal yang gak mungkin Tuhan kasih. Itu air mata kita bisa keluar. Bukan dari mata kesedihan, tapi kita betapa kita merasain Tuhan tuh sayang banget sama kita. Kalau Tuhan udah sayang sama kita, apakah kita akan kembali mencambuk Yesus karena dosa-dosa yang kita sengaja lakukan? Ya, kalau jadi kesayangan Bapa, kita nggak akan pernah menambah Yesus. Kenapa kita harus jadi idola? Karena jadi idola itu sebenarnya panggilan buat kita semua. Panggilan buat kita semua untuk semakin dekat kepada Bapa. Ini suatu panggilan kepada setiap orang. Jadi tergantung dari tanggapan kita. Kita mau jadi idola itu tergantung dari tanggapan kita. Kita mau menanggapi nggak panggilan dari Tuhan? Kalau kita mau menanggapi, ya kita harus lakukan tadi, berdoa, tahu kehendak Bapa, tahu bagaimana caranya kita melakukan setiap kehendak Tuhan. Berani mengungkapkan apa yang kita ingini. Kita nggak malu lagi. Nah, kalau kita mengenal panggilannya, kalau kita melakukan itu semuanya, kita akan menjadi menyenangkan hati Bapa. Kalau kita sudah menyenangkan hati Bapa, apapun yang kita minta, rasanya lebih mudah untuk kita peroleh. Ya, kalau ini kita terapkan ke manusia. Kalau manusia aja bisa, kita disayang-sayang, kita dirayu-rayu, kita ngalah, kita kasih, apalagi Bapa. Jauh lebih itu semua, 10 kali lipat lebih baik. Karena Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Kalau manusia kita minta A dikasih A kan? Entah itu jelek atau bagus, kita minta A dikasih A, itu aja kita udah senang.
Kalau Bapa yang kasih, semua akan baik. Ya. Kalau kita menanggapi panggilan, kita akan menyenangkan hati Bapa, dan kita juga akan menjadi berkat bagi dunia. Mereka yang menjadi idola Bapa adalah orang-orang yang memiliki hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Hubungan yang mendalam hanya bisa diperoleh kalau kita tekun berdoa, kalau kita rajin untuk bertemu dengan Tuhan dalam doa-doa kita, kalau kita rajin untuk berbincang-bincang dengan Tuhan, baca firman-Nya. Salah satu yang bisa buat kita berdoa adalah baca firman. Karena di dalam firman, semua janji Tuhan ada di dalam Alkitab. Kalau kita nggak pernah baca firman, kita nggak pernah tahu janji Tuhan kepada kita, ya udah pasti kita nggak akan bisa doa. Apa yang mau kita doain orang kita nggak tahu Tuhan janji apa sama kita. Tapi kalau kita nggak tahu Tuhan janji apa sama kita, kan kita mau Tuhan bilang cari, aku dapat, aku ketemu, ketuk, pintu dibukakan. Sekarang aku mencari Tuhan, aku mengetuk pintumu, tolong Tuhan. Jadi satu rangkaian doa. Itu yang harus dilakukan. Doa, baca firman, rajin dalam pelayanan komunitas. Lingkaran kita di situ. Semakin hari kita akan semakin diperbaharui. Tuhan akan mengubahkan hati kita. Mungkin pada saat kita dalam pelayanan, mungkin saat kita dalam komunitas ada hal-hal yang gak enak. Karena jangan berharap di dalam komunitas rohani itu semuanya berjalan mulus. Ya, kalau kita berharap komunitas dan pelayanan berjalan mulus dan kita bertemu dengan benturan, kita akan kecewa karena harapan kita terlalu tinggi. Tapi kalau kita fokusnya kepada Tuhan, pelayanan kita kepada Tuhan, kita berdoa untuk Tuhan, kita melayani sama untuk Tuhan, ada di kerikil di samping-samping kita nggak peduli, nggak muntaber, nggak mundur tanpa berita, tapi kita tetap fokus. Justru kita ada di situ untuk mencoba berbuat yang terbaik. Ya. Kesimpulannya, hidup yang berkenan kepada Bapa adalah hidup yang penuh doa, iman, dan ketergantungan kepada Roh Kudus. Ini yang harus kita lakukan. Kita bergantung penuh sama Roh Kudus. Saya berdiri di sini pun, kalau nggak minta Roh Kudus saya nggak berani. Karena saya juga nggak bisa apa-apa sebenarnya. Ya, tapi karena Tuhan bilang jalan, selalu Tuhan bilang jalan untuk sesuatu yang harus kita lakukan. Terus saat kita tetap berdoa mengandalkan kebaikannya dan mencari kehendaknya, kita tidak hanya menjadi idola di mata dunia, tetapi terlebih menjadi anak kesayangan yang mendapat tempat istimewa di hati Bapa. Orang tua mana yang nggak mau sayang sama anaknya? Orang tua mana yang berharap anaknya jauh dari dia? Nggak ada. Kita aja berharap anak itu patuh, nurut, gitu kan? Tapi ada orang yang punya anak nurut, patuh, diem, dia bingung lagi. Anak saya kelewat diem katanya. Anak saya kelewat diem, maunya apa? Dikasih anaknya aktif, anak saya aktif banget, saya takut. Aduh manusia. Ya, tapi nggak apa-apa kalau kita koneksinya ke Bapak bagus. Kalau kita selalu melapor nih, ada daily report ke Bapak, kita nggak perlu khawatir karena Tuhan pasti akan memberikan semua jalannya. Ya. Terus dengan menjadi idola Bapa di surga, kita menjadi idola bagi dunia, itu udah pasti karena kita menjadi orang-orang yang menjalani kehendak Bapa. Oleh karenanya, yuk kita terus mendekatkan diri. Kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena cuma itu yang kita bisa lakukan kalau kita mau hidup baik. Kalau kita mau menjadi kesayangan Bapa. Kalau kita nggak menjadi kesayangan Bapa, nggak apa-apa kita jauh-jauh aja dari Tuhan. Tapi karena kita mau menjadi idola Bapa dan kita juga mau menjadi idola anak-anak kita, ayo dekat diri sama Bapa. Hidup dengan kerinduan untuk menjadi idolanya di surga dan di dunia, supaya kita bisa jadi saksi kasihnya, supaya kita bisa jadi saksi kasih Kristus kepada orang-orang bahkan yang nggak kenal nama kita. Untuk menanggapi firman ini saya minta satu lagu menyenangkan. Udah? Cukup ya? Oh nggak usah. Sebenarnya saya ada lagu menyenangkan. Coba dirinya kita mau bilang Tuhan aku mau menyenangkanmu. Cuma itu yang kita mau, menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.